Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan gacor ya guys. Oke, pada video ini topik akan membahas tentang perbedaan akun gacor dan akun gagu Grab. Ya, saat ini saya sudah membawa dua akun Grab. Nanti kita akan bandingkan mana apa saja perbedaannya, seperti itu ya. Oke, nggak usah terlalu lama, nggak usah basa-basi. Coba kita langsung masuk pada histori penyelesaian orderan mingguannya. Perbedaannya seperti apa? Oke, kita bisa lihat histori penyelesaian orderan mingguan. Yang satu minggunya bisa tembus 1 juta lebih guys, ini guys ya. 1.200.000, 1.300.000. Kemudian kita lihat akun yang tidak gacor ya bahasanya. Ini mentok hanya sampai 900-an ya guys ya. Ya, kita bisa lihat ini akun yang tidak gacor, meskipun mau dipaksain on bid 24 jam pun tetap aja gitu. Pendapatannya tetap segitu-segitu aja gitu. Bakalan susah naiknya. Oke, setelah kita melihat perbedaannya, kira-kira apa yang mempengaruhi kenapa ada yang gacor dan kenapa ada yang tidak? Meskipun perbedaannya nggak beda jauh ya guys, ya hanya sekitar berapa ratus aja gitu ya. Satunya 900, satunya 1.200.000, ya selisih 300 atau mungkin 400-an ya. Yang jelas letak perbedaannya itu penyelesaian orderan perharinya jelas beda guys. Yang gacor bisa sampai seharinya 20, 23, 20 trip, 21, 20 berapa, mungkin terbanyak 25 mungkin ya. Kalau yang gagu mungkin paling bagusnya itu 17 trip, itu pun udah sampai boyoknya sakit. Udah dipaksain tetap segitu aja gitu ya. Yang kedua, perbedaannya jelas pada jam kerja guys. Yang gacor saya yakin pasti overtime. Overtime jelas di Grab yang gacor sampai di atas 20 trip pasti overtime. Karena kenapa? Di Grab banyak orderan GrabFood. Jadi kalau nganterin Grab bag doang mungkin bisa, tapi harus bener pinter-pinter cari spot-spotnya gitu. Kalau GrabFood ya harus berani overtime. Karena nunggunya makanan di resto kan pasti lama gitu kan ya. Kita tahu sendiri. Mungkin kerjanya sekitar di atas 10 jam pasti itu pasti. Ya 13 jam, 15 jam seperti itu. Terus yang ketiga, perbedaannya jelas terletak pada jeda atau delay orderan. Jadi akun saya kan akun gagu ya. Ini saya akui nih. Karena udah lama nggak on bid. Kemudian ini on bid startnya bareng nih sama teman saya yang gacor. Kemudian siang saya tanya, dia udah 10, saya baru 5 gitu. Separuhnya sendiri gitu kan. Kemudian sore hari saya baru 10, dia udah 15. Kadang sampai udah 17 kayak gitu. Perbedaannya di situ guys. Jadi selesainya pun dia bisa 23 diselesain, saya selesai baru 17 udah off. Ya seperti ini yang video-video kemarin yang saya tampilkan, saya on bid itu kan saya paling banter cuman 17 trip. Kalian menjadi saksi lah. Jadi saya nggak bohong. Akun saya memang bener-bener gagu ya. Memang butuh terapi lama, tetapi saya masih mentitik beratkan pada Gojek nih. Jadi saya masih sayang sama Gojeknya. Jadi saya nggak bisa maksimal untuk terapi akun Grab ini gitu. Ya saya masih bimbang, kenapa? Karena dari istri saya sendiri pun merasa nyaman ketika saya jalan Gojek. Kenapa? Kalau jalan Gojek itu waktunya lebih singkat. Jadi saya kerja itu jam 3 atau jam 2 siang sudah selesai, saya sudah pulang kayak gitu. Kalau jalan Grab saya sampai malam, bisa sampai jam 9 malam, jam 10 atau bahkan sampai jam 12 kalau sampai target gitu ya. Kalau jalan Gojek, kalau akunnya udah bagus, ya siang udah pulang gitu. Makanya istri saya lebih sepakat saya jalan Gojek gitu. Dan dia mungkin ngerasa juga,
uang yang saya kasihkan ke istri saya itu terasa lebih banyak gitu daripada pas aku jalan Grab gitu kan. Jadi makanya saya masih memberatkan Gojeknya. Jadi saya masih terapi Gojek gitu. Itu kenapa akun Grab saya mengapa nggak bangkit-bangkit gitu ya. Alasan aja loh. Ya nggak apa-apa lah. Ya kenapa akun yang Gagu ini kok sulit bangkitnya? Sulit banget untuk bangkit gitu ya. Jawabannya mungkin seperti yang ada pada video sebelumnya saya jelaskan bahwa memang ada batasan pendapatan sih menurut saya. Itu jelas. Bagaimana cara menjebol batasan pendapatan itu? Memang harus dibanyakin tripnya gitu. Harus rajin. Perharinya harus ditambah tripnya gitu kan. Dibiasakan akunnya itu biar perharinya selesai banyak gitu. Lah kalau emang dibatasin meskipun 24 jam kok tetap 17 terus bang, gimana nggak naik-naik, susah nih gitu. Ya itu memang harus dilatih sih, pelan-pelan, tenang aja. Jadi pakainya strategi. Ya kita jalanin aja, kita pertahanin aja sebisa mungkin. Suatu saat kalau kita konsisten bakal naik ya. Kalau strategi-strateginya tersendiri itu mungkin loh ya, mungkin pola kerjanya kita yang harus diperbaiki gitu. Pola kerja seperti apa sih bang gitu ya? Mungkin pola kerja jadi history itu kan sangat berpengaruh di Grab ini kan. Jadi kita harus ingat di mana kita biasanya nyantol dan jam berapa. Jadi kita coba ke situ. Jadi pernah kita nyantol di situ ya kita ke situ lagi besoknya gitu di jam yang sama kayak gitu. Tapi kalau kita lokasinya pas kebetulan jauh, ya udah nggak usah ke situ, kita cari history yang baru di tempat lain gitu aja. Jangan kemudian dari jauh kita harus ke situ lagi, jangan. Kemudian kita harus tahu jam-jam ramai. Jadi kita aktifkan semua layanan ya, kita aktifkan semua layanan. Pagi waktunya anak berangkat sekolah kita ke tempat-tempat ramai kayak perumahan, kos-kosan dan lain sebagainya kita pepetin. Anak sekolah pulang kita ngetem di sekolahan kayak gitu. Ya seperti itu. Jadi kalau siang waktunya GrabFood ya kita harus mendekati restoran dan lain sebagainya. Malam itu waktunya GrabFood biasanya kenceng, kita deketin restoran. Sebenarnya simpel seperti itu, nanti bakalan pasti naik guys. Kalau kita tiap hari kayak gitu, saya juga pengalaman dulu sebelum saya punya Gojek, saya dulu pertama kali akun ojol itu Grab ya, tahun 2018 itu saya bisa naikin pencapaian sampai di atas 20 trip itu bisa. Ya memang perjuangannya memang berat gitu ya. Ya tetap semangat bagi kalian yang ingin menjadi akunnya lebih bagus, gacor ya. Mungkin seperti itu aja dari saya, semoga bermanfaat buat kalian guys. Salam satu aspal.